Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulurku peternak Nusantara dimanapun anda berada. Berjumpa lagi di channel Kandang Isar Jeruk, channelnya peternakan ayam kampung skala rumahan. Baiklah dulur, di video kali ini seperti biasanya ya, kita bersantai-santai di kandang sambil memastikan ternak kita dalam keadaan baik-baik saja dan sehat semuanya dulur ya. Untuk dulur-dulurku semuanya yang baru mampir, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe dulur ya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah subscribe. Semoga usahanya diberi kelancaran dan selalu diberi kesehatan, amin ya robbal alamin. Nah dulur, di video kali ini saya akan membahas sebuah topik, yaitu tentang telur perdana atau telur tembian. Jadi di saat ayam-ayam yang kita rawat itu sudah mulai berproduksi, maka disitulah tanda bahwa peternakan kita sudah mulai berkembang dulur ya. Nah di saat ayam-ayam atau indukan muda kita atau diri yang kita rawat itu sudah mulai berproduksi, nah maka telur yang dihasilkan dari ayam muda tersebut itu dinamakan telur tembian atau telur perdana dulur ya. Nah, apakah itu baik untuk ditetaskan? Kalau saya pribadi, saya pernah menetaskan telur tembian dan juga, tapi yang lebih sering itu saya menetaskan telur-telur di periode kedua atau ketiga dulur. Namun bagaimana hasilnya dari telur tembian yang kita tetaskan tadi? Itu saya pernah menetaskan telur tembian itu, tapi jenisnya ayam bangkok dulur ya. Itu karena mungkin saya hasil indukannya bukan ternakan saya sendiri, hasil dari membeli, maka dan itu juga lumayan hangat ya harganya. Itu akan disayangkan apabila kita buang telur perdananya. Tapi yang saya tetaskan itu telur keduanya dulur, jadi bukan yang telur pertama kali keluar. Kalau yang pertama kali keluar itu biasanya kan ada bercak darahnya, nah itu tidak pernah saya tetaskan. Tapi untuk besoknya kan sudah tidak berdarah, itu saya tetaskan. Karena begini, sangat disayangkan apabila kita buang atau kita goreng atau kita jual konsumsi, itu sangat disayangkan karena yaitu tadi indukannya yang terbilang cukup mahal, jadi kita tetaskan saja. Tapi saya berani menetaskan karena saya menggunakan pengeraman secara alami dulur, jadi ditetaskan sendiri oleh induknya. Dan itu bagaimana hasilnya? Kalau untuk ayam bangkok sendiri itu saya pernah punya, itu yang saya beri nama Mayor ya. Itu Mayor itu adalah anak dari hasil tembian, telur tembian indukan muda. Dan alhamdulillah saya nilai itu juga cukup baik performanya. Tapi ya itu juga kelemahannya untuk telur tembian itu sangat rentan dulur, sangat rentan terserang penyakit mungkin saat di usia pembesaran. Jadi 1 bulan ke bawah itu sangat rentan terserang penyakit. Dan biasanya untuk telur tembian itu posturnya sangat mini. Tapi untuk kualitas ya menurut saya itu baik, karena untuk bertarung dulur ya. Tapi yang kita bahas kali ini adalah ayam kampung untuk grower atau pembesaran. Nah itu beda lagi dulur. Kalau untuk ayam pembesaran untuk kita jual dagingnya itu saya bahkan saya tidak pernah menetaskan telur tembiannya. Mungkin yang saya tetaskan itu di periode kedua atau periode ketiga. Itu semua juga ada alasannya dulu ya, kenapa untuk ayam kampung atau sejenis ayam-ayam hasil crossing yang digunakan untuk pedaging tidak saya tetaskan di saat usia induknya itu masih muda. Karena gini, kita kan untuk konsepnya nanti peternakan kita itu khususnya untuk peternakan mandiri seperti saya ini, nyetak DOC sendiri, dibesarkan sendiri, kemudian kita jual dagingnya. Nah itu menurut saya sangat merugikan dulur, karena saya dulu pernah
merawat ayam tembian, tapi bukan dari tetasan saya sendiri. Saya diberi orang tua, disuruh merawat, dan itu ini dulur, ada 3 ekor itu, mohon maaf, nah itu turunan Brahma Kampung dulur ya, 3 ekor. Itu dulunya 7 ekor apa 8 ekor dulur ya, saya lupa. Nah itu yang berhasil lolos seleksi alam itu 3 itu sampai dewasa ini dulur. Ini usianya 8 bulan dulur, tapi masih sangat mini ya, masih sangat mini dan belum bertelur dulur. Dari pengalaman saya merawat ayam tembian itu, saya berpikir apabila ini kita jadikan untuk jual pedaging nantinya, mungkin itu akan merugikan untuk kita. Kenapa? Karena itu tadi ukurannya atau posturnya itu, kalau ayam tembian biasanya mini, karena telurnya juga telur masih perdana itu kecil dulur. Beda dengan telur-telur yang induknya sudah cukup umur. Nah, selain ukurannya mini, yang nanti kita juga rugi di kos pakan, karena operasional untuk pembesaran ayam kampung itu dibilang ya tidak main-main dulu ya, lumayan mahal. Jadi apabila kita sudah habis pakan banyak, kemudian ayamnya tidak cepat besar, itu kita akan rugi. Maka dari itu kenapa kok sekarang banyak sekali breeder itu melakukan crossing dengan intinya di upgrade ayam kampung itu supaya cepat besar. Pastinya dulur-dulur sudah tahu performa speed brooding ayam kampung asli itu kan terbilang cukup lambat dulur ya. Nah apalagi untuk telur tembiannya yang ukurannya di bawah rata-rata, itu pasti apabila kita rawat, kita besarkan, akan menghabiskan kos pakan banyak dan ayamnya tidak kunjung besar. Itu sangat rugi dulur. Ini berbicara kalau untuk pembesaran, apalagi kita itu kan peternak mandiri, nyetak dosi sendiri. Jadi kembali lagi, saya pertegas lagi kepada dulur-dulur semuanya, khususnya kepada peternak yang masih pemula. Di sini saya tidak menggurui dulur ya, saya hanya sharing sesuai pengalaman saya. Jadi sesuai pengalaman saya itu, telur tembian yang ditetaskan kalau untuk pembesaran itu mending menurut saya jangan, karena itu tadi sel reproduksi indukannya karena masih muda itu masih belum matang dulur, itu kurang bagus sehingga ayamnya rentan terkena penyakit. Dan satu lagi dulur ya, anakan atau DOC dari hasil telur tembian itu posturnya atau ukurannya itu mini dulur, sangat kecil, dan itu akan lama besarnya. Tapi itu semua kembali lagi ke dulur-dulur semuanya, karena ini sifatnya sharing, tidak harus diikuti. Yang penting saya bercerita apa adanya, yang sudah pernah saya alami itu saya bagikan kepada dulur-dulur semuanya, supaya nanti sebagai bahan referensi dulur-dulur lah, untuk perbandingan lah. Nah jadi untuk rekan-rekan yang baru mau memulai di peternakan, silakan dicoba, dipraktekkan, nanti seperti apa hasilnya. Dulur-dulur mau tetaskan telur tembian monggo, tidak ya monggo. Karena kalau saya boleh menyarankan, mending jangan. Tapi kalau dulur-dulur merasa menyayangkan atau eman-eman, ya monggo ditetaskan, tidak apa-apa. Nanti silakan setelah dulur praktek, silakan atau mungkin yang sudah pernah praktek menetaskan telur tembian, silakan sharing di kolom komentar seperti apa hasilnya. Baik dulur, mungkin itu dulu ya sharing kita sore hari ini, semoga bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada dulur-dulur yang sudah mendukung channel kami. Semoga semua usahanya dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.